Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi bersama saya Yevta Christian dan nanti dengan Pak Herman juga dalam mata kuliah Kerangka Pengembangan Proyek. Pada mata kuliah ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengembangkan proyek sistem informasi dengan metodologi Agile Scrum. Langsung saja kita mulai dengan materi pertemuan pertama. Materi pertemuan pertama saya akan awali dengan memperkenalkan terlebih dahulu SDLC. Oh ya teman-teman, sebagai informasi seluruh materi dapat Anda lihat pada presentasi yang saya tampilkan di sisi kanan layar. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, yang pertama, SDLC adalah singkatan dari Software Development Lifecycle. SDLC sendiri merupakan tahapan yang biasanya terdiri dari planning, analisis, kemudian mengembangkan ide, kemudian melakukan perancangan atau desain, kemudian melakukan implementasi, testing, integrasi, kemudian maintenance. Itu biasanya alur dari SDLC yang umum teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan perkenalkan kepada teman-teman beberapa macam SDLC yang cukup terkenal. Mungkin bagi beberapa teman yang biasa melakukan pengembangan sistem informasi atau melakukan pemrograman, SDLC ini bukan suatu hal yang asing. Nah, saya akan perkenalkan terlebih dahulu dengan SDLC Waterfall. Kenapa Waterfall yang saya perkenalkan pertama? Karena SDLC ini adalah SDLC paling populer. Oke, Waterfall sendiri apa ya teman-teman? Waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan, ya, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, lewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Jadi kalau kalian lihat di layar, teman-teman, kalian akan melihat sesuatu yang turun, seperti layaknya sebuah air terjun. Nah, secara umum biasanya terdiri dari 4 atau 5 tahapan. Waterfall sendiri ada beberapa model, teman-teman, tapi ini yang biasanya ada secara umum. Oke. Nah, saya akan ceritakan apa saja kelebihan Waterfall. Nah, kelebihannya yang pertama teman-teman, Waterfall itu populer. Jadi kalau teman-teman sudah mengerti pola pengembangan sistem informasi dengan SDLC ini, waktu teman-teman pindah ke perusahaan lain, biasanya perusahaan lain pun akan pakai SDLC ini. Jadi lebih mudah adaptasinya. Karena banyak sekali perusahaan di dunia yang menggunakan SDLC Waterfall. Kemudian dia tuh predictable, dalam artian dia cocok untuk software yang kompleksitasnya rendah. Jadi kan kalau software yang kompleksitasnya rendah kan udah pasti nih, udah A ke B, dari B ke C, C ke D. Jadi ini cocok teman-teman yang tahapan-tahapannya kompleksitasnya rendah, yang tidak banyak perubahan, itu tuh cocok ya dengan Waterfall ini. Yang ketiga, dia lebih mudah dikelola. Kenapa? Karena dia punya waktu yang ketat, dia punya tahapan yang ketat. Dengan kata lain, tahapan yang satu tidak boleh dimulai kalau tahapan yang sebelumnya belum selesai, teman-teman. Jadi dia tuh rapih dan lebih mudah dikelola. Itu kurang lebih kelebihan dari Waterfall. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Nah, kekurangan Waterfall, teman-teman, dia yang pertama, waktu pengembangannya lama. Nah, tadi saya bilang tahapannya itu harus selesai sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Di satu sisi itu kelebihan, tapi di satu sisi itu kekurangan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau sampai tahapan yang sebelumnya itu gagal atau tidak selesai tepat waktu, maka harus nunggu. Dan akibatnya jadi lama, teman-teman, di dalam SDLC ini, Waterfall. Yang kedua, biayanya juga mahal, teman-teman. Karena waktu pengembangannya biasanya dengan SDLC lebih lama. Jadi nggak bisa cepet-cepet tuh, kalau udah janji 14 hari, ya udah tunggu 14 hari baru ke tahapan berikutnya. Harus nunggu selesai dan tidak boleh dipercepat biasanya. Jadi lebih mahal, teman-teman. Sedangkan kalau nanti teman-teman lihat SDLC yang lain tuh, dia lebih fleksibel, teman-teman. Yang ketiga, karena tahapan pada Waterfall tidak berulang, maka model ini tidak cocok untuk pemodelan pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau tadi saya bilang biasanya dalam pengembangan proyek sistem informasi itu kita punya request tambahan gitu ya dalam waktu pengembangannya. Tapi ya karena ini
tidak bisa seperti itu, maka kaku banget ya waterfall ini, dan itu menjadi kekurangannya. Jadi teman-teman tuh kalau lagi ngembangin tidak bisa tambahin request, sedangkan biasanya user tuh baru ingat sesuatu untuk ditambahkan pada sebuah sistem informasi itu di tengah-tengah gitu, dan waterfall tuh tidak bisa memenuhi itu teman-teman. Oke, itu waterfall. Nah, yang kedua teman-teman, yang kedua adalah V-model. Nah, V-model ini mirip teman-teman seperti waterfall, cuman kalau dia tuh bentuknya seperti huruf V, jadi udah turun, naik, dan yang sejajar itu bisa dilaksanakan secara simultan. Ya, jadi simultan itu bersamaan teman-teman. Oke, jadi kelebihannya apa saja kalau bisa simultan seperti itu? Yang pertama, dia fleksibel. Jadi teman-teman enak ya, metode atau tools kalau perlu ditambahin tuh bisa, nggak kayak waterfall ya, udah janji metode ini, tools ini yang dipakai udah. Nah, kalau dalam V-model nggak, bisa simultan ya, tambahin metode ini, tambahin tools ini, waktu-waktu pengembangannya yang bisa menyebabkan pengembangan aplikasi lebih cepat ya ditambahkan boleh, tools yang bisa menolong lebih cepat ya itu ditambahkan. Jadi fleksibel. Nah, yang kedua, dia dari publik untuk publik. Maksudnya gimana teman-teman? Nah, maksudnya di dalam V-model ini user tuh boleh terlibat, karena tadi kan dibilang simultan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, dia tuh benar-benar boleh melibatkan user pada tahapan apapun. Jadi di sisi yang kiri dia boleh berjalan seperti biasa, tapi di sisi yang kanan user boleh menambahkan request tertentu ya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam pengembangan aplikasi tersebut. Oke, itu kelebihannya. Gimana dengan kekurangan V-model ya? Nah, walaupun tadi banyak lebihnya gitu ya, dan menutupi kekurangan dari waterfall, tapi tetap V-model juga punya kekurangan. Yang pertama, V-model hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek, karena V-model merupakan model yang project oriented ya. Hanya bisa digunakan sekali. Kenapa? Karena turun simultan, dan kalau naik harus balik lagi simultan seperti itu. Itu repot banget teman-teman ya. Jadi harus lihat lagi, harus testing lagi bersamaan. Nah, itu nggak bagus. Jadi benar-benar harus berjalan dalam satu proyek itu bersamaan dan diselesaikan satu kali, biasanya seperti itu. Yang kedua, V-model bersifat terlalu fleksibel, sehingga mengakibatkan beberapa aktivitas digambarkan dalam V-model menjadi terlalu abstrak. Nah, betul. Ya, kan kita nih misalkan sebagai programmer ngembangin pakai V-model, sebentar oh usernya ikut nih, tambahin ini atau ubah ini, ada spesifikasi tambahan, ada request tambahan. Nah, itu kurang bagus biasanya dalam pengembangan aplikasi, karena cenderung aplikasinya tuh jadi, kalau kita bilang belang bentong gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, di dalam V-model tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam activity dan apa yang tidak. Kenapa seperti itu? Karena activity-nya tuh bisa ditambahin kapanpun. Jadi ini activity bukan ya, ini request tambahan bukan ya, itu tuh nggak jelas teman-teman di dalam V-model. Jadi itu kekurangannya ya, kurang lebih. Oke, saya perkenalkan yang ketiga. Yang ketiga itu namanya Extreme Programming. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, karena dia sedang tren saat ini ya. Jadi saya kutip di situ, SDLC ini adalah SDLC yang cukup menjadi trending topik dalam dunia programming. Kenapa ya? Karena Extreme Programming ya, dalam mengembangkan softwarenya dia cepat, dia efisien, dia risikonya rendah, dia fleksibel, dia terprediksi, saintifik dan menyenangkan. Apalagi yang kurang dari sebuah SDLC teman-teman? Ya, dia bisa semuanya gitu ya. Kemudian Extreme Programming juga dimaksudkan untuk menghadapi requirement atau request yang nggak jelas gitu ya, maupun terjadinya perubahan requirement yang cepat. Jadi dia tuh enak banget gitu ya, dia tuh agile ya. Ngomong-ngomong ya, Extreme Programming itu termasuk salah satu SDLC yang agile ya, jadi bisa mengikuti perkembangan dalam tahap pengembangan sistem informasi gitu ya. Kemudian Extreme Programming, nah itu yang tadi saya sampaikan, merupakan agile methods yang paling banyak digunakan dan menjadi semua pendekatan yang sangat terkenal teman-teman. Betul seperti itu ya. Jadi Extreme Programming sesuatu yang agile, jadi apapun bisa ditambahkan, apapun bisa dikembangkan, apapun bisa dilakukan gitu ya. Sayangnya teman-teman ya, pola ini ya biasanya itu
membuat segala sesuatu tuh jadi terlalu abstrak ya, terlalu tidak terkontrol gitu ya. Nah, makanya muncul satu lagi yang baru dalam pengembangan Agile, namanya Agile Scrum ya. Jadi menentukan tahapan-tahapan pengembangan ini dengan satu cara yang baru, metode yang baru. Nah, itulah yang kita akan pelajari nanti ya teman-teman di video berikutnya. Jadi sampai ketemu nanti di video berikutnya. Teman-teman bila nanti ada pertanyaan boleh tanyakan melalui LMS atau nanti boleh chat seperti biasa di grup yang kita sudah bentuk. Terima kasih untuk saat ini, saya undur diri dulu. Terima kasih.